Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual untuk sama-sama belajar tentang sebuah konsep manajemen yang sangat penting dalam dunia modern, yaitu Total Quality Management atau biasa kita singkat dengan TQM. Mengapa kita perlu membahas TQM? Karena di era globalisasi dari persaingan yang semakin ketat saat ini, kualitas bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Produk yang berkualitas akan ditinggal eh, produk yang tidak berkualitas akan ditinggalkan pelanggan. Layanan yang mengecewakan akan segera eh, ditinggalkan oleh konsumen. Dengan kata lain, tanpa kualitas organisasi apapun tidak akan mampu bertahan, apalagi berkembang. Nah, disinilah TQM hadir sebagai sebuah solusi. TQM bukan sekedar alat, bukan sekedar metode manajemen, melainkan sebuah filosofi hidup organisasi yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama. TQM mengajarkan bahwa kualitas bukan hanya tugas departemen tertentu seperti quality control, melainkan tanggung jawab semua orang di dalam organisasi. Di dalam organisasi, pimpinan, karyawan, pemasok, hingga bahkan pelanggan yang memberi umpan balik. Sejarah TKM sendiri menarik. Ia berawal dari Jepang pada tahun 1950-an ketika negeri itu hancur pasca Perang Dunia. Jepang kemudian bangkit dengan strategi baru, menjadikan kualitas sebagai keunggulan utama mereka dengan bantuan tokoh-tokoh seperti W. Edwards, W. Edwards Deming dan Joseph Joran. Jepang berhasil membangun produk-produk yang berkualitas tinggi hingga akhirnya mereka bisa menguasai pasar dunia. Dari situlah dunia mulai belajar tentang TQM. Saya ingin mengajak kita semua untuk membuka pikiran, membandingkan dengan realita organisasi kita masing-masing, dan merenungkan sejauh mana kita sudah benar-benar berorientasi pada kualitas. Apakah kualitas sudah menjadi budaya atau masih sekedar slogan? Itulah yang akan kita bahas bersama. Mari kita mulai pelajaran kita dalam memahami Total Quality Management atau biasa disebut dengan TQM. Nah, sejarah singkat awal munculnya TQM. Nah, TQM awal munculnya itu muncul di Jepang pada tahun 1950-an, di mana kondisi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Bayangkan kondisi Jepang tahun 1945, dua kota besar, Hiroshima dan Nagasaki, hancur akibat bom atom. Industri lumpuh, ekonomi bangkrut, rakyat menderita. Banyak negara meragukan apakah Jepang bisa bangkit, teman-teman. Tapi dalam waktu kurang dari 30 tahun, Jepang berubah total dari negara kalah perang. Jepang menjelma jadi negara industri maju dengan produk terkenal seperti Toyota, Sony, Panasonic, dan Honda. Kebangkitan ini bukan kebetulan. Salah satu kunci utamanya adalah penerapan manajemen kualitas kontrol yang kelak dikenal dengan istilah TQM. Nah, adapun peran tokoh penting yaitu Deming dan Joran. Bagaimana awalnya? Di sinilah peran dua tokoh penting eh, Edwards Edwards Deming dan Joseph Joran. Keduanya adalah pakar kualitas dari Amerika Serikat. Ironisnya saat itu Amerika sendiri gagasan mereka saat itu di Amerika sendiri gagasan mereka kurang dihargai. Tapi Jepang mau mendengarkannya. Di mana Deming memperkenalkan konsep statistical quality control atau siklus perbaikan berkelanjutan yang kita kenal sebagai PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Nah, sedangkan Joran menekankan pentingnya quality management sebagai bagian dari strategi organisasi, bukan sekedar urusan departemen produksi. Pada tahun 1950, Deming diundang oleh Union of Japanese Scientists and Engineers atau JUSE untuk memberikan pelatihan. Ia mengajarkan bahwa kualitas bukan hanya soal produk akhir, tetapi soal proses yang konsisten, keterlibatan karyawan, dan perbaikan secara terus-menerus. Dampaknya apa di industri Jepang? Pelatihan Deming dan Joran diterima dengan serius oleh manajer Jepang. Mereka sadar dengan sumber daya terbatas, satu-satunya cara bersaing adalah dengan menghasilkan produk berkualitas yang tinggi.
dan konsisten. Toyota misalnya mulai mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam produksinya yang kemudian dikenal dengan Toyota Production System atau TPS. Fokus pada continuous improvement atau kaizen dan eliminasi pemborosan. Hasilnya nyata, produk Jepang yang awalnya dianggap murahan dan tidak tahan lama berubah citranya. Pada tahun 1970-an, mobil Jepang terkenal hemat bahan bakar dan awet sehingga berhasil menembus pasar Amerika. Inilah tonggak awal TQM dari Jepang. Filosofi ini berkembang ke seluruh dunia. Perkembangan TQM di Amerika dan Eropa pada tahun 1970 sampai 1980-an, di mana mengenai krisis kualitas di Amerika. Menariknya, justru Amerika yang awalnya meremehkan Deming dan Joran akhirnya kebakaran jenggot mereka. Pada tahun 1970-an, industri otomotif Amerika seperti Ford dan General Motors menghadapi krisis. Produk mereka kalah bersaing dengan produk Jepang yang lebih hemat, lebih awet dan lebih murah. Konsumen Amerika beralih ke mobil Jepang. Inilah yang disebut kualitas sebagai senjata kompetitif. Jepang menemukan karena lebih murah saja tetapi kualitasnya konsisten. Akhirnya Amerika mulai mengadopsi kembali konsep yang dulu mereka abaikan. Perusahaan seperti Ford mengundang Deming untuk membantu memperbaiki sistem kualitas mereka. Formalisasi konsep TQM. Pada dekade 1980-an, istilah Total Quality Management atau TQM mulai dipopulerkan. Total artinya melibatkan semua bagian organisasi bukan hanya produksi. Quality artinya fokus pada kepuasan pelanggan. Manajemen artinya menjadi filosofi strategis bukan sekedar teknis. TQM berkembang menjadi pendekatan manajemen secara komprehensif, mencakup semua fungsi produksi, pemasaran, SDM hingga pelayanan pelanggan. Nah, perkembangannya di Eropa. Di Eropa, TQM berkembang seiring dengan munculnya ISO 9000 series pada akhir 1980-an, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Eropa melihat bahwa standar yang konsisten diperlukan agar produk mereka bisa bersaing di pasar global. Maka TQM dipadukan dengan standar formal seperti ISO. Era modern, TQM di abad 21, integrasi dengan manajemen modern. Di era globalisasi dan digital saat ini, TQM tidak lagi berdiri sendiri, ia terintegrasi dengan berbagai pendekatan manajemen lain seperti Lean Manufacturing, fokus mengurangi pemborosan, Six Sigma, fokus mengurangi variasi cacat, Kaizen, fokus perbaikan terus-menerus, Balance Scorecard, mengukur kinerja secara menyeluruh. Bahkan dalam banyak organisasi, TQM menjadi paling besar sementara Lean dan Six Sigma menjadi alat teknis di bawahnya. Nah, contoh perusahaan modern. Banyak perusahaan dunia yang sukses dengan TQM. Contohnya Toyota terkenal dengan Kaizen dan Just in Time. Sony fokus kualitas elektronik. Samsung berhasil menggeser Nokia berkat peningkatan kualitas berkelanjutan. Apple meskipun jarang menyebut TQM secara eksplisit, filosofi fokus pelanggan dan kualitas desain jelas mencerminkan prinsip TQM. Di Indonesia, TQM mulai diadopsi di perusahaan-perusahaan besar seperti Astra Internasional, Telkom Indonesia, hingga rumah sakit dan perguruan tinggi. Definisi secara umum mengenai TQM. Secara umum, Total Quality Management bisa kita artikan sebagai suatu pendekatan manajemen menyeluruh yang berfokus pada kualitas, melibatkan semua anggota organisasi dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan dalam jangka panjang serta keberlanjutan organisasi. Mari kita uraikan kata per kata. Total, di mana melibatkan semua bagian organisasi dari pimpinan puncak hingga karyawan terbawah, dari produksi hingga pemasaran, bahkan mitra dan pemasok. Quality, bukan hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas prosesnya, layanan, komunikasi, bahkan kualitas budaya kerja. Nah, yang terakhir ada manajemen, artinya kualitas tidak dibiarkan tumbuh sendiri, tapi dikelola secara strategis, terencana, dan berkesinambungan. Jadi TQM bukan program teknis, tapi cara berpikir dan cara mengelola sebuah organisasi. Nah, adapun perspektif para ahli, definisi menurut Deming. Menurut Edward Deming, TQM adalah upaya sistematis untuk melakukan continuous improvement, perbaikan berkelanjutan dalam semua proses dengan tujuan utama kepuasan pelanggan. Deming menekankan bahwa kualitas tidak bisa diperiksa di akhir, tapi harus dibangun sejak awal proses. Inilah sebabnya Deming sangat menekankan pada perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu. Nah, sedangkan definisi menurut Joseph Joran, kualitas adalah fitness for use, artinya kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan. TQM menurut Joran adalah pendekatan manajemen yang memastikan setiap bagian organisasi bekerja untuk menghasilkan produk atau layanan yang benar-benar sesuai harapan konsumen. Nah, adapun definisi menurut ISO, menurut standar ISO
8402, TQM adalah pendekat manajemen organisasi yang berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dengan tujuan jangka panjang. Dengan tujuan jangka panjang keberhasilan melalui kepuasan pelanggan. Di sini jelas bahwa TQM bukan hanya soal teknis tapi juga soal filosofi organisasi secara keseluruhan. Adapun esensi definisi TQM. Dari berbagai definisi tadi ada beberapa esensi penting yang di mana ada fokus pada pelanggan. Kualitas didefinisikan oleh pelanggan bukan oleh produsen. Produk bagus kalau pelanggan puas, bukan sekadar sesuai spesifikasi internal. Yang kedua melibatkan semua orang, dari manajemen puncak hingga pekerja lini bawah. Tidak ada yang bisa berkata kualitas bukan urusan saya. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Tidak ada kata henti, selalu ada ruang untuk perbaikan sekecil apapun. Yang keempat, ada pendekatan sistematis. Semua proses saling terkait. Kualitas hanya bisa dicapai kalau sistemnya konsisten. Nah, ada pun contoh nyata definisi TQM. Yang pertama ada contoh Toyota. Di Toyota, TQM didefinisikan sebagai prinsip Kaizen. Setiap karyawan setiap hari harus mencari cara memperbaiki pekerjaannya. Bagi Toyota, kualitas bukan hanya tugas departemen QC atau quality control, tapi tanggung jawab semua orang. Bahkan pekerja lini produksi berhak menghentikan jalur perakitan kalau menemukan cacat. Ini bentuk nyata TQM. Contoh lain ada di rumah sakit. Di dunia pelayanan kesehatan, TQM berarti bukan hanya dokter yang bertanggung jawab atas kualitas pelayanan. Perawat harus memberikan perawatan sesuai standar. Petugas administrasi harus memastikan data pasien benar. Petugas kebersihan harus menjaga ruangan steril. Semua berkontribusi terhadap kualitas layanan rumah sakit. Kalau satu bagian gagal, kualitas jatuh. Itulah TQM. Nah, contoh yang terakhir ada contoh pendidikan. Di perguruan tinggi, TQM berarti bukan hanya dosen yang bertanggung jawab atas kualitas pendidikan. Bagian akademik harus mengolah jadwal kuliah dengan baik, perpustakaan harus menyediakan referensi yang cukup, layanan administrasi harus ramah dan cepat, mahasiswa sendiri juga harus aktif belajar. Semua unsur berkontribusi terhadap mutu pendidikan. Nah, adapun analogi untuk memahami definisi TQM, bayangkan sebuah orkestra. Lagi-lagi kita bayangkan sebuah orkestra ya teman-teman. Kualitas musik tidak hanya ditentukan oleh konduktor, tapi juga oleh setiap pemain alat musik. Kalau satu pemain fai, kalau salah satu pemain fals, musik jadi jelek. Semua harus sinkron, disiplin dan saling mendukung. Begitu juga TQM. Kualitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh satu departemen saja, tapi oleh seluruh bagian yang bekerja harmonis. Adapun kesalahan tentang definisi TQM, banyak organisasi gagal karena salah memahami TQM, teman-teman. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, TQM dianggap hanya tugas departemen kualitas saja, teman-teman. Padahal harus melibatkan semua bagian. TQM dianggap proyek jangka pendek, padahal TQM ada filosofi jangka panjang. TQM dianggap hanya soal produk, padahal mencakup proses, layanan, budaya, hingga hubungan dengan pemasok. TQM dianggap mahal, padahal investasi kualitas justru menunjukkan biaya jangka panjang karena mengurangi cacat dan pemborosan, teman-teman. Selanjutnya ada tujuan utama TQM. Yang pertama, mencapai kepuasan pelanggan. Tujuan paling utama dari TQM adalah kepuasan pelanggan. Kenapa begitu, teman-teman? Karena dalam dunia bisnis modern, pelangganlah yang mendefinisikan kualitas. Produk dianggap berkualitas bukan karena sesuai spesifikasi internal atau perusahaan, tapi karena memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kalau pelanggan puas, mereka akan loyal, membeli lagi, bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Sebaliknya, sekali pelanggan kecewa, mereka bisa pergi dan sulit untuk mereka kembali untuk membeli. Contoh nyata, perusahaan seperti Apple atau Toyota mampu mempertahankan pelanggan mereka karena konsisten memberikan kualitas sesuai harapan. Itu tujuan utama TQM, menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Yang kedua ada perbaikan kelanjutan. Tujuan kedua adalah perbaikan berkelanjut atau continuous improvement. Organisasi yang menerapkan TQM tidak pernah merasa puas. Mereka selalu mencari cara untuk memperbaiki produk, layanan, dan bahkan budaya kerja. Analoginya seperti ini, ibaratnya seorang atlet. Kalau sudah menang lomba bukan berarti berhenti latihan. Justru terus berlatihlah agar tetap unggul. Begitu juga organisasi dengan TQM. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah melibatkan semua karyawan. Tujuan ketiga adalah memberdayakan dan melibatkan semua karyawan. TQM percaya bahwa kualitas bukan hanya urusan manajer atau
departemen quality control, tetapi tanggung jawab semua orang. Ketika semua karyawan merasa punya peran dalam menjaga kualitas, maka akan muncul rasa kepemilikan atau ownership. Hasilnya, motivasi meningkat, komunikasi lebih baik, dan produktivitas naik. Contoh nyata di Toyota, setiap pekerja di lini produksi diberi hak menghentikan jalur perakitan jika ada masalah kualitas. Itu contoh keterlibatan nyata semua karyawan. Yang keempat adalah mengurangi biaya dan pemborosan. Tujuan keempat adalah efisiensi biaya melalui pengurangan pemborosan. Dengan TQM, cacat produk berkurang, pekerjaan ulang atau rework menurun, konsumen kecewa menurun, keluhan pelanggan menurun, sehingga biaya produksi dan layanan lebih efisien. Ingat, kualitas buruk itu mahal. Produk cacat harus diperbaiki atau dibuang, konsumen kecewa, citra rusak, bahkan bisa tuntutan hukum. Dengan TQM, semua itu bisa dicegah, teman-teman. Contohnya, perusahaan elektronik Jepang berhasil menekan biaya produksi dengan mengurangi tingkat cacat. Sementara pesaingnya di Amerika merugi karena banyak recall produk. Yang kelima ada keunggulan kompetitif jangka panjang. Tujuan terakhir adalah menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Di era globalisasi, persaingan tidak hanya soal harga, teman-teman. Kualitas dan reputasi menjadi senjata utama. Organisasi yang konsisten dengan TQM akan dikenal sebagai penyedia produk atau layanan berkualitas. Itu menjadi diferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaing. Contohnya, Samsung mampu menggeser Nokia karena konsisten meningkatkan kualitas produk smartphone-nya. Kualitas menjadi keunggulan kompetitif mereka. Nah, selanjutnya ada manfaat TQM. Setelah tahu tujuannya, mari kita bahas manfaat nyata yang diperoleh organisasi, pelanggan, dan karyawan. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, yaitu efisiensi operasional meningkat karena proses lebih terkontrol. Yang kedua ada biaya produksi menurun karena mengurangi cacat dan pemborosan. Yang ketiga ada citra perusahaan meningkat karena dikenal sebagai penyedia kualitas. Yang terakhir ada akses pasar lebih luas. Produk dengan standar TKM lebih mudah diterima di pasar global. Kasus perusahaan otomotif Jepang berhasil menguasai pasar Amerika karena mobil mereka lebih hemat dan awet. Hasil penerapan dari prinsip TKM. Yang kedua adalah manfaat bagi pelanggan. Produk lebih andal dan aman. Pelanggan percaya dan merasa puas. Harga lebih kompetitif karena efisiensi biaya ditransfer ke harga jual. Layanan lebih baik, tidak hanya produk tapi juga komunikasi, garansi, dan after sales. Kasus pelanggan memilih hotel dengan TQM karena layanan lebih konsisten, kebersihan terjaga, dan keluhan ditangani dengan cepat. Yang ketiga ada manfaat bagi karyawan. Lingkungan kerja lebih baik karena semua dilibatkan dan dihargai. Motivasi meningkat karena merasa memiliki peran penting. Kesempatan berkembang melalui pelatihan kualitas dan keterampilan baru. Kasus di pabrik Toyota, pekerja bangga karena diberi kepercayaan menjaga kualitas, bukan hanya dianggap sebagai buruh produksi. Dan terakhir adalah manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Produk lebih aman dikonsumsi, misalnya obat, makanan, dan kendaraan. Lingkungan lebih terjaga karena TKM mendorong efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Meningkatkan daya saing nasional karena negara dengan budaya kualitas dikenal di dunia internasional. Kasus Jepang dikenal sebagai negara disiplin kualitas sehingga produk made in Jepang dipercaya di seluruh dunia. Analogi untuk memahami tujuan dan manfaat TKM-nya, kita bayangkan sebuah restoran, teman-teman. Kalau restoran menerapkan TQM, seperti chef memastikan rasa konsisten, pelayanan ramah dan cepat, kasir akurat dan jujur, manajer mendengarkan keluhan pelanggan, semua karyawan terlibat menjaga kualitas, hasilnya restoran ramai, pelanggan loyal, biaya operasional efisien, dan reputasi meningkat. Inilah ilustrasi sederhana bagaimana tujuan dan manfaat TQM bekerja, teman-teman. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai tujuan dan manfaat TKM, nah sekarang kita perlu masuk ke pembahasan yang lebih teknis namun tetap fundamental atau penting, yaitu elemen pokok dalam total quality management. Kenapa ini penting? Karena seringkali organisasi berkata kami sudah menerapkan TKM, tetapi ketika diteliti lebih dalam ternyata hanya sebagian kecil unsur TKM yang dijalankan. Akibatnya hasilnya tidak optimal dan TKM dianggap gagal. Padahal agar TKM berhasil harus ada elemen-elemen pokok yang menjadi pilar penopang. Kalau salah satu pilarnya lemah, bangunan TKM bisa goyah. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, ada elemen pendekatan, eh, ada elemen fokus pada pelanggan. Elemen pertama yang paling utama adalah fokus pada pelanggan. Dalam TKM, pelanggan adalah raja sekaligus hakim. Dialah yang mendefinisikan apa itu kualitas. Produk yang menurut perusahaan sudah bagus, belum tentu dianggap berkualitas kalau tidak memenuhi harapan pelanggan, teman-teman. Contohnya ini di industri otomotif.
Mobil yang irit bahan bakar, nyaman, dan aman dianggap berkualitas oleh pelanggan meskipun secara teknis mesinnya sederhana. Di rumah sakit, pasien tidak hanya menilai kualitas dari hasil pengobatan tetapi juga dari keramahan perawat, kecepatan administrasi, dan kebersihan ruangan. Jadi, fokus pelanggan dalam TKI tidak hanya soal produk tapi juga pengalaman secara menyeluruh. Analoginya sederhana, kalau kita makan di restoran, makanan enak itu penting. Tapi kalau pelayan judes dan tempat kotor, kita bisa kapok. Itulah mengapa fokus pada pelanggan menjadi elemen pertama TKM. Elemen kedua adalah pendekatan proses. TKM mengajarkan bahwa kualitas bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di akhir, tetapi hasil dari serangkaian proses yang konsisten. Kalau prosesnya baik, hasilnya hampir pasti baik. Kalau prosesnya berantakan, hasilnya tidak bisa diharapkan. Contoh nyatanya di pabrik elektronik, kalau proses perakitan dilakukan sesuai standar, kemungkinan cacat produknya itu sangat kecil, teman. Sedangkan kalau di universitas, proses belajar mengajar terstruktur dengan baik, hasilnya lulusannya yang kompeten. Pendekatan proses ini juga berarti setiap tahap harus memiliki indikator kualitas, bukan hanya di akhir. Jangan menunggu produk jadi baru diperiksa, teman-teman, tapi jaga kualitas sejak dari proses awal. Analoginya kalau kita membuat kue, jangan hanya berharap enak di akhir. Mulai dari bahan, adonan, suhu oven, semua harus terkontrol. Proses proses baik, maka hasilnya juga akan baik, teman-teman. Elemen ketiga adalah integrasi sistem. Organisasi ibarat tubuh manusia, teman-teman. Semua organ harus bekerja sama agar tubuh sehat. Kalau hanya jantung yang sehat tapi paru-paru bermasalah, tubuh tetap sakit. Begitu juga dalam TKM. Kualitas hanya bisa dicapai kalau semua bagian organisasi terintegrasi. Mulai dari produksi, pemasaran, SDM, keuangan, bahkan pemasok harus saling mendukung. Contoh nyatanya nih, teman-teman, perusahaan yang sukses dengan TKM selalu punya sistem terintegrasi. Misalnya, data keluhan pelanggan langsung diteruskan ke bagian produksi, lalu dianalisis oleh tim R, R dan RD untuk perbaikan. Kalau sistem tidak terintegrasi, keluhan bisa terhenti di customer service tanpa ditindaklanjuti. Jadi integrasi sistem adalah syarat agar perbaikan berkelanjutan benar-benar berjalan, teman-teman. Nah, elemen keempat adalah keterlibatan karyawan. TKM percaya bahwa kualitas bukan hanya urusan manajemen puncak, tapi juga tanggung jawab semua orang. Setiap karyawan, sekecil apapun perannya, berkontribusi terhadap kualitas. Contohnya nih di Toyota, pekerja lini produksi bisa menghentikan jalur perakitan kalau melihat cacat. Itu menunjukkan apa, teman-teman? Bahwa suara karyawan dihargai. Di rumah sakit, petugas kebersihan menjaga sterilisasi ruangan sama pentingnya dengan dokter spesialis dalam menjaga kualitas layanan. Keterlibatan ini membuat karyawan merasa dihargai, sehingga muncul motivasi dan rasa memiliki. Analoginya seperti bayangkan tim sepak bola. Tidak hanya striker yang penting, teman-teman. Penjaga gawang, back, bahkan pemain cadangan punya kontribusinya masing-masing. Begitu juga karyawan dalam TKM, teman-teman. Elemen kelima, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. TKM tidak mengenal kata cukup, teman-teman. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik, sekecil apapun. Contohnya nih, di industri elektronik, perusahaan selalu mencari cara agar produk lebih hemat energi, lebih ringan, lebih ramah lingkungan. Di sektor pendidikan, universitas selalu memperbarui kurikulum agar sesuai kebutuhan zaman. Konsep perbaikan berkelanjutan ini dikenal juga dengan istilah Kaizen di Jepang. Filosofinya setiap hari harus ada perbaikan, meskipun kecil, teman-teman. Analoginya hidup sehat kalau kita rajin olahraga, pola makan baik, dan tidur cukup setiap hari. Hasilnya kesehatan jangka panjang. Tidak ada perubahan instan, teman-teman, tapi perbaikan kecil yang konsisten, teman-teman. Nah, elemen keenam adalah keputusan berbasis fakta. Dalam TKM, keputusan tidak boleh berdasarkan asumsi atau intuisi semata, tetapi harus didukung data dan analisis. Contoh nyatanya di pabrik, keputusan menambah mesin baru harus didasarkan pada data kapasitas produksi dan permintaan pasar, bukan sekedar firasat manajer. Di rumah sakit, pengadaan alat kesehatan harus berdasarkan data kebutuhan pasien, bukan keinginan semata. Data bisa berupa statistik, hasil survei pelanggan, laporan produksi, atau uji laboratorium
atau uji laboratorium. Dengan data, keputusan lebih tepat, resiko kesalahannya akan lebih kecil, teman-teman. Elemen ketujuh, komunikasi efektif. Tujuh, tanpa komunikasi yang baik, TKM sulit berjalan, teman-teman. Karyawan tidak tahu tujuan organisasi, manajemen tidak tahu masalah di lapangan, dan pelanggan tidak tahu komitmen kualitas perusahaan. Contohnya nih, di perusahaan yang sukses dengan TKM, selalu ada rapat rutin, buletin internal, papan informasi, bahkan aplikasi digital untuk komunikasinya. Analoginya, dalam sebuah keluarga, kalau komunikasi buruk, masalah kecil bisa jadi besar. Begitu juga organisasi. Komunikasi efektif adalah perekat yang menjaga kualitas. Elemen ke-8 adalah pendekatan strategis dan sistematis. TKM bukan sekedar proyek kecil atau program jangka pendek, melainkan strategi organisasi. Semua kegiatan ini harus diarahkan pada tujuan strategis kualitas. Contohnya, perusahaan yang benar-benar menerapkan TKM memasukkan kualitas ke dalam visi misi, rencana jangka panjang, bahkan KPI karyawan. Kalau hanya dianggap proyek, TKM akan berhenti begitu proyek selesai. Analoginya TKM ibarat gaya hidup sehat. Kalau hanya diet seminggu, hasilnya tidak permanen. Tapi kalau jadi pola hidup jangka panjang, hasilnya konsisten. Nah, adapun ringkasan elemen pokok TKM tadi, ada yang pertama itu adalah fokus pada pelanggan, yang kedua ada pendekatan proses, yang ketiga ada integrasi sistem, yang keempat ada keterlibatan karyawan, yang kelima ada perbaikan kelanjutan, yang keenam ada keputusan berbasis fakta, yang ketujuh ada komunikasi efektif, dan yang kedelapan adalah pendekatan strategis dan sistematis. Nah, kalau kita renungkan teman-teman, elemen-elemen ini mirip dengan sebuah fondasi rumah, teman. Rumah bisa indah, tapi kalau salah satu tiang rapuh, rumah bisa roboh, teman. Begitu juga dengan TKF. Jangan hanya kuat di satu elemen, misalnya komunikasi, tapi lemah di data, atau kuat di pelanggan, tapi lemah di keterlibatan karyawan. Semua harus berjalan secara beriringan, teman-teman. Kita tadi sudah membahas mengenai elemen pokok TKM, yaitu fondasi yang harus ada agar TKM ini berjalan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, teman-teman, yaitu prinsip-prinsip TKM. Kalau elemen tadi adalah apa saja yang dibutuhkan, maka prinsip adalah bagaimana cara menjalankannya. Jadi prinsip TKM adalah aturan main, pedoman, dan nilai dasar yang harus dipegang teguh agar kualitas benar-benar tercapai. Prinsip ini ibarat kompas dalam perjalanan. Tanpa kompas, kita bisa salah arah. Begitu juga dengan TKM. Tanpa prinsip, implementasi bisa salah jalur. Mari kita uraikan satu persatu, teman-teman. Yang pertama ada prinsip satu, fokus pada pelanggan. TKM mengajarkan bahwa kualitas hanya bisa didefinisikan oleh pelanggan. Kalau pelanggan puas, produk kita itu dianggap berkualitas, teman-teman. Kalau pelanggan kecewa, meskipun produk sudah sesuai spesifikasi teknis, tetap dianggap gagal. Contohnya ini Apple sukses karena fokus pada pengalaman pelanggan, bukan hanya pada spesifikasi teknis, desain elegan, user friendly, layanan after salesnya. Di rumah sakit, pasien menilai kualitas bukan hanya dari hasil diagnosis, tapi juga keramahan perawat dan kenyamanan ruang tunggunya, teman-teman. Bayangkan, kita bikin baju. Menurut penjahit, jahitannya rapi. Tapi kalau pemakainya merasa tidak nyaman, maka kualitasnya gagal. Itulah pentingnya fokus pada pelanggan. Prinsip yang kedua adalah keterlibatan semua orang. TKM menolak konsep bahwa kualitas hanya urusan bagian quality control. Justru semua karyawan, dari direktur sampai cleaning service, punya peran penting dalam kualitas. Di Toyota, pekerja lini produksi punya hak menghentikan jalur perakitan kalau ada cacat. Itu bentuk keterlibatan nyata. Di hotel berbintang, kualitas layanan ditentukan bukan hanya oleh manajer, tapi juga petugas kebersihan yang menjaga kamar tetap nyaman. Dalam tim sepak sepak bola sendiri, tidak hanya striker yang penting, penjaga gawang, back, bahkan pemain cadangan ikut menentukan kemenangan. Begitu juga kualitas. Semua orang terlibat. Prinsip yang ketiga adalah pendekatan proses. Dalam TKM, kualitas bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari proses yang terkontrol. Kalau prosesnya baik, hasilnya hampir pasti baik. Di pabrik elektronik, setiap tahapan produksi punya standar operasional prosedur atau SOP. Hasilnya tingkat cacat rendah. Di universitas, kalau proses belajar mengajar terstruktur, hasilnya lulusan yang kompeten. Membuat kue,
Kalau bahan, adonan, suhu, dan waktu dipanggang sesuai standar, kue pasti enak. Kalau asal-asalan, hasilnya gagal. Begitu juga dengan kualitas produk atau jasa, teman-teman. Prinsip yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan. TQM menolak mentalitas puas diri. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Perbaikan bisa sekecil apapun, bisa sebesar apapun, tapi harus konsisten, teman-teman. Kaizen di Jepang, setiap karyawan wajib memberi ide perbaikan kecil setiap hari. Samsung setiap tahun selalu meluncurkan inovasi baru, lebih baik dari model sebelumnya. Hidup sehat, tidak ada yang instan. Olahraga rutin, makan teratur, tidur cukup. Hasilnya apa, teman-teman? Bertahan, tapi pasti. Begitu juga dengan TKM. Prinsip kelima adalah keputusan berdasarkan data. Dalam TKM, keputusan tidak boleh berdasarkan asumsi semata. Semua harus didukung dengan data. Contohnya, di pabrik, menambah mesin baru harus berdasarkan data kapasitas produksi dan tren permintaan. Di rumah sakit, membeli alat medis harus berdasarkan data kebutuhan pasien, teman. Inilah saya analogikan. Dokter yang baik tidak mendiagnosis hanya melihat wajah pasien. Ia butuh data, hasil tes darah, ronsen, rekam medis, begitu juga manajer TKM. Keputusan harus berbasis dengan data. Nah, prinsip keenam adalah kepemimpinan yang kuat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, TKM hanya sebagai slogan. Pimpinan harus menjadi teladan, mendukung, dan konsisten dalam menjalankan budaya kualitasnya. Contohnya adalah Soichiro Honda atau pendiri Honda selalu turun ke pabrik untuk memastikan kualitas, bukan hanya duduk di kantor. Jack Welch, CEO General Electric, menjadikan kualitas sebagai strategi utama dan memberi pelatihan Six Sigma kepada ribuan manajer. Analoginya, teman-teman, dalam kapal, nakoda harus tahu arah dan memberikan komando. Kalau nakoda bingung, awak kapal juga bingung, teman-teman. Begitu juga organisasi. Kepemimpinan menentukan arah kualitas. Prinsip yang ketujuh adalah hubungan dengan pemasok. TKM melihat bahwa kualitas produk tidak hanya bergantung pada perusahaan, tapi juga pada pemasok bahan baku. Kalau bahan bakunya jelek, hasilnya pasti jelek, teman-teman. Contohnya Toyota membangun kemitraan jangka panjang dengan pemasok. Mereka tidak hanya menekan harga, tapi juga membantu pemasok meningkatkan kualitasnya. Di sektor makanan, restoran yang sukses selalu memilih pemasok bahan baku yang segar dan terpercaya. Analoginya membuat kopi enak. Barista hebat sekalipun tidak bisa menghasilkan kopi nikmat kalau biji kopinya jelek. Begitu juga dengan perusahaan. Kualitas dimulai dari pemasok. Nah, kalau kita renungkan, teman-teman, prinsip-prinsip ini saling melengkapi, teman-teman. Tidak cukup hanya fokus pada pelanggan tanpa melibatkan karyawan, tidak cukup hanya perbaikan berkelanjutan tanpa data, tidak cukup kepemimpinan tanpa hubungan dengan pemasok yang baik, teman-teman. Semua prinsip harus berjalan bersama. Barulah TKM bisa menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, teman-teman. Di sini kita akan mengenal salah satu perangkat paling terkenal dalam manajemen kualitas, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Siklus ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward Deming, sehingga juga sering disebut Deming Cycle. PDCA bukan hanya sebuah teori, teman-teman, tapi alat manajemen praktis yang bisa diterapkan di semua jenis organisasi, pabrik, rumah sakit, sekolah, bahkan usaha kecil sekalipun, teman-teman. Mari kita bahas satu tahapannya, teman-teman. Tahap pertama, plan atau perencanaan. Langkah pertama adalah merencanakan. Di tahap ini, organisasi harus yang pertama menentukan tujuan mereka yang jelas, mengidentifikasi masalah atau peluang untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga adalah mengumpulkan data relevan. Dan yang keempat adalah membuat rencana aksi dengan langkah-langkah konkret. Contohnya, di pabrik mobil, tim merencanakan cara mengurangi cat pada bodi mobil. Mereka melakukan analisis data, mencari penyebab utama, lalu membuat rencana perbaikan. Di rumah sakit, manajemen merencanakan cara mengurangi waktu tunggu pasien di poliklinik. Analoginya seperti ini. Planning itu seperti membuat resep masakan, teman-teman. Kalau resep jelas, hasil masakan lebih terjamin. Kalau tanpa resep, hasilnya bisa berantakan, teman-teman. Nah, tahap kedua adalah do atau pelaksanaan. Setelah rencana dibuat, tahap berikutnya adalah melaksanakan atau do. Di tahap ini, organisasi mencoba menerapkan rencana dalam skala kecil atau
atau pilot project terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah rencana bisa kita jalankan. Contohnya, pabrik elektronik menguji metode baru pengecekan kualitas hanya pada satu lini produksi dulu. Baru sekolah mencoba metode pembelajaran baru hanya pada satu kelas. Tahap dulu ini penting karena menjadi ajang uji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Analoginya kalau kita mencoba resep baru, biasa kita coba dalam porsi kecil dulu. Kalau enak baru masak untuk skala banyak atau untuk banyak orang, teman-teman. Tahap ketiga, cek atau pemeriksaan. Setelah pelaksanaan, tahap berikutnya adalah memeriksa atau cek. Organisasi harus mengevaluasi hasil. Apakah rencana berjalan sesuai harapan? Apakah ada perbaikan nyata? Apakah ada kendala yang muncul, teman-teman? Contohnya, perusahaan telekomunikasi memeriksa apakah sistem baru berhasil menurunkan jumlah keluhan pelanggan. Rumah sakit memeriksa apakah waktu tunggu pasien benar-benar berkurang setelah metode baru diterapkan. Cek dilakukan dengan mengukur data dan membandingkan dengan target. Analoginya, setelah mencoba resep makanan, kita cicipi dulu apakah sudah sesuai rasa yang diinginkan. Kalau kurang garam, harus dicatat. Tahap keempat, act atau tindakan atau standarisasi. Langkah terakhir adalah bertindak atau act. Kalau hasilnya sesuai harapan, rencana tersebut diadopsi sebagai standar baru. Kalau tidak sesuai, maka dilakukan modifikasi, lalu kembali ke tahap lain. Nah, contoh nyata, di perusahaan otomotif, kalau metode baru berhasil menurunkan cacat produksi, maka metode itu dijadikan SOP resmi untuk semua lini produksi. Di sekolah, kalau metode pembelajaran baru terbukti meningkatkan prestasi siswa, maka diterapkan di semua kelas. Adalah tahapan di mana organisasi benar-benar belajar dari pengalaman lalu memperbaiki sistemnya. Analoginya, kalau masakan percobaan berhasil enak, resep itu kita simpan dan pakai lagi. Kalau gagal, kita revisi resepnya. Nah, siklus berulang tanpa henti. Salah satu hal penting dari PDCA adalah sifatnya, yaitu siklus bukan linear. Artinya, setelah selesai eh, pada tahapan X, kita kembali lagi ke plan untuk mencari perbaikan baru. Inilah yang membuat PDCA mendukung prinsip continuous improvement. Tidak ada titik akhir, selalu ada ruang untuk perbaikan, teman-teman. Contohnya nih, Toyota tidak pernah berhenti mencari cara agar proses produksi lebih efisien. Begitu satu perbaikan berhasil, mereka cari lagi ruang perbaikan lagi. Rumah sakit selalu memperbarui SOP mereka berdasarkan pengalaman pasiennya, teman-teman. PDCA adalah mesin perbaikan tanpa henti, teman-teman. Nah, adapun aplikasi PDCA di berbagai sektor. Misalnya industri manufaktur. Di industri manufaktur, PDCA digunakan untuk mengurangi cacat produk, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keselamatan kerja. Misalnya, pabrik mobil menggunakan PDCA untuk mengurangi kebocoran pada sistem pendingin mesin. Di sektor keamanan, di sektor kesehatan, di rumah sakit contohnya, PDCA digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Contohnya, PDCA dipakai untuk mengurangi kesalahan pemberian obat dengan mengevaluasi setiap prosedur secara berkala. Di pendidikan, di sekolah dan di universitas, PDCA digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Misalnya memperbaiki kurikulum, mengevaluasi metode pengajaran, atau meningkatkan pelayanan administrasi mahasiswa. Di usaha kecil dan mikro, bahkan ada teman-teman yang menerapkan PDCA. Contoh, warung makan menggunakan PDCA untuk memperbaiki menu, mengurangi waktu tunggu pelanggan, atau meningkatkan keberhasilan tempat makannya, teman-teman. Analogi PDCA itu untuk memudahkan. Mari kita pakai analogi olahraga. Seorang pelari ingin meningkatkan kecepatan. Yang pertama, plan, membuat rencana latihan. Yang kedua, melaksanakan latihan sesuai jadwal. Yang ketiga ada cek, mengevaluasi hasil waktu lari. Yang terakhir ada act, memperbaiki program latihan agar lebih efektif. Proses ini terus berulang sampai performanya meningkat. Begitu juga organisasi dengan PDCA, teman-teman. Kalau kita refleksikan, teman-teman, PDCA adalah cara berpikir yang sederhana tapi sangat kuat. Seringkali kita gagal, bukan karena tidak punya strategi, teman-teman, tapi karena tidak disiplin mengikuti siklus ini. PDCA mengajarkan kita untuk tidak hanya berencana, tapi juga melaksanakan. Tidak hanya melaksanakan, tapi juga mengevaluasi. Tidak hanya mengevaluasi, tapi juga bertindak untuk memperbaiki, teman-teman. Inilah filosofi dasar TKM yang membuat organisasi terus belajar dan berkembang, teman-teman. Nah,
Selanjutnya adalah kriteria pengukuran implementasi TQM. Sampai tahap ini kita sudah membahas sejarah, definisi, tujuan, elemen, prinsip, hingga perangkat utama TQM seperti PDCA. Sekarang muncul pertanyaan penting teman-teman. Bagaimana kita tahu TQM yang diterapkan di organisasi benar-benar berhasil? Ingat, TQM bukan sekedar slogan atau program sesaat. Ia harus memberi dampak nyata. Nah, untuk mengukur keberhasilan implementasi TQM ini, kita butuh kriteria pengukuran yang jelas. Pada slide ini, kita akan membahas kriteria-kriteria tersebut, teman-teman. Eh, mulai dari kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, hingga kualitas perencanaan. Mari kita bedah satu-satu, teman-teman. Yang pertama itu adalah struktur tim kerja, teman-teman. TQM tidak bisa jalan kalau hanya dikerjakan secara individu, teman-teman. Harus ada tim kerja yang jelas dengan pembagian peran, koordinasi, dan komunikasi yang baik. Indikatornya adalah apakah ada tim khusus kualitas seperti quality team, apakah tim lintas departemen berfungsi efektif, apakah komunikasi antar bagian lancar, teman-teman. Contohnya, Samsung membentuk tim fungsi atau tim RD produksi pemasaran untuk memastikan produk smartphone memenuhi standar kualitas global. Di universitas, tim kurikulum melibatkan dosen, mahasiswa, dan pihak industri agar kualitas pendidikan relevan. Analoginya, dalam sebuah orkestra, kualitas musik tidak hanya ditentukan oleh satu pemain, teman-teman. Semua pemain harus bekerja sama dengan struktur yang jelas. Itulah pentingnya tim kerja dalam TQM. Yang kedua adalah kepuasan konsumen. Dalam TQM, pelanggan adalah raja, teman-teman. Perlu ditekankan, pelanggan adalah raja. Jadi, ukuran keberhasilan utama adalah apakah pelanggan kita itu puas atau tidak, teman-teman. Indikatornya mulai dari tingkat keluhan pelanggan, apakah menurun, tingkat loyalitasnya, apakah pelanggan kembali membeli, teman-teman. Selanjutnya, survei kepuasan, apakah nilainya meningkat, teman-teman. Contohnya nih, Toyota selalu melakukan survei pelanggan untuk mengetahui apakah mobil mereka memenuhi harapan, teman-teman. Data ini jadi dasar perbaikan untuk produk mereka. Di rumah sakit, keberhasilan TQM diukur dari berkurangnya komplain pasien tentang waktu tunggu atau pelayanan, teman-teman. Analoginya, ibaratkan restoran, tidak peduli dapur mewah atau chef terkenal. Kalau pelanggan tidak puas dengan rasa dan layanan, restoran akan sepi, teman-teman. Begitu juga organisasi. Kepuasan konsumen adalah ukuran utamanya, teman-teman. Selanjutnya adalah yang ketiga, manajemen kualitas. Organisasi harus memiliki kebijakan, prosedur, dan standar kualitas yang jelas, teman-teman. Kalau tidak ada sistem, TQM hanya sebuah jargon, slogan, hanya sebuah kata-kata, teman-teman. Nah, indikatornya apakah ada SOP yang konsisten dijalankan, apakah ada audit internal kualitas, apakah ada sertifikasi seperti ISO 9001, teman-teman. Contohnya, Astra Internasional menggunakan ISO 9001 sebagai sistem manajemen mutu. Mereka rutin melakukan audit internal untuk memastikan standar yang dijalankan mereka. Nah, selanjutnya ada rumah sakit menggunakan standar akreditasi untuk memastikan mutu layanan eh, medis mereka, teman. Analoginya, ibarat kalau lalu lintas, kalau tidak ada aturan dari rambu, jalanan akan kacau, teman-teman. Begitu juga organisasi. Tanpa sistem manajemen kualitas, semua berjalan seenaknya, teman-teman. Yang keempat adalah keterlibatan pegawai. Salah satu pilar TQM adalah melibatkan semua orang. Maka implementasi TQM harus diukur dengan sejauh mana karyawannya ikut terlibat dalam menjaga kualitas. Indikatornya adalah jumlah ide perbaikan yang diajukan karyawan, tingkat partisipasi dalam program kualitas, kepuasan kerja karyawan. Contohnya adalah di Toyota. Setiap karyawan wajib mengajukan minimal satu ide perbaikan setiap tahun. Itu bukti keterlibatan karyawannya, teman-teman. Di perusahaan jasa, karyawan frontliner yang merasa didengar biasanya lebih ramah dalam melayani pelanggan. Analoginya, dalam tim sepak bola, semua pemain harus terlibat, bukan hanya striker. Begitu juga kualitas, semua pegawai harus merasa punya kontribusinya, teman-teman.
Selanjutnya adalah fokus pada konsumen dan komitmen pekerja. Nah, komitmen pekerja bukan hanya keterlibatan formalnya teman-teman, tapi benar-benar ada nggak komitmen untuk menjaga kualitas dari para pekerjanya. Komitmen ini terlihat dari sikap, disiplin, dan tanggung jawab mereka teman-teman. Indikatornya apakah karyawan konsisten mengikuti SOP teman-teman. Apakah karyawan mau bertanggung jawab atas kualitas pekerjaannya teman-teman. Apakah ada budaya kerja yang mendukung kualitas tersebut teman-teman. Contohnya, di pabrik otomotif Jepang, pekerja rela menghentikan jalur produksi demi memperbaiki cacat. Itu bentuk komitmen nyata dari pekerjanya, teman-teman. Di perusahaan jasa, karyawan yang berkomitmen akan tetap ramah meskipun sedang lelah. Analoginya, komitmen pekerja ibarat semangat seorang atlet. Kalau atlet malas, teman-teman, strategi sebagus apapun tidak akan berhasil. Begitu juga dengan organisasi, teman-teman. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. TKM tidak bisa jalan kalau karyawan tidak punya pengetahuan dan keterampilan yang cukup, teman-teman. Maka pelatihan berkelanjutan jadi indikator penting, teman-teman. Nah, indikatornya adalah mulai dari jumlah jam pelatihan per karyawan, materi pelatihan relevan dengan kebutuhan kualitas, evaluasi hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kompetensi, teman-teman. Contohnya, General Electric di bawah Jack Welch melatih ribuan manajer dalam program Six Sigma. Itu membuat budaya kualitas mengakar, teman-teman. Rumah sakit melatih perawat dan dokter tentang keselamatan pasien. Analoginya, kualitas organisasi ibarat kualitas tim sepak bola. Kalau pemain tidak pernah latihan, jangan harap bisa menang, teman-teman. Begitu juga karyawan, tanpa pelatihan, kualitas mustahil untuk dicapai. Nah, yang selanjutnya adalah kualitas perencanaan. Banyak organisasi gagal bukan karena tidak punya visi, teman-teman, tapi karena perencanaannya yang buruk. Dalam TKM, perencanaan kualitas harus matang, realistis, dan berbasis data. Indikatornya adalah apakah ada strategi kualitas jangka panjangnya, apakah target kualitas jelas dan terukur, apakah perencanaan melibatkan semua pihak terkait. Contohnya, Samsung merencanakan strategi kualitas 5-10 tahun ke depan, sehingga selalu siap menghadapi perubahan pasar. Universitas merencanakan akreditasi internasional dengan roadmap bertahap. Analoginya perencanaan itu ibaratkan peta perjalanan. Kalau tidak ada peta, kita bisa tersesat. Kalau peta salah, kita juga bisa salah arah. Begitu juga kualitas. Tanpa perencanaan yang baik, implementasi TKM akan kacau. Jadi teman-teman sekalian, tadi ada beberapa kriteria utama lah teman-teman untuk mengukur keberhasilan TKM, mulai dari kepuasan konsumen, struktur tim kerja, keterlibatan pegawai, manajemen kualitas, komitmen pekerja, pendidikan pelatihan, kualitas perencanaan, teman-teman. Kalau semua ini menunjukkan hasil positif, teman-teman, maka bisa dipastikan TKM berjalan dengan baik, teman-teman. Kalau kita refleksikan, teman-teman, kriteria ini mencakup semua pihak, mulai dari pelanggan, kepuasan mereka jadi ukuran utama, organisasi, sistem manajemen dan perencanaan, karyawan, keterlibatan, komitmen dan pelatihan mereka. Artinya, TKM bukan hanya soal produk, teman-teman, tapi tentang hubungan menyeluruh antara organisasi, karyawan, dan pelanggan. Pertanyaannya adalah, apakah organisasi kita sudah punya indikator jelas untuk mengukur TKM? Atau masih mengandalkan intuisi atau asumsi semata, teman-teman? Itu perlu kita perhatikan, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai pada salah satu bagian yang paling penting dari pembahas kita mengenai Total Quality Management atau TQM, yaitu tentang komponen-komponen utama dalam TQM. Kalau di slide sebelumnya kita membicarakan kriteria keberhasilan TQM, sekarang kita akan mengupas apa saja yang menjadi inti TQM itu sendiri. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan TKM itu seperti sebuah bangunan rumah besar, teman-teman. Sejarah, definisi, dan tujuan itu ibaratkan dena rumah yang memberi gambaran besar. Prinsip-prinsip TKM ibaratnya tiang dan kerangka yang menyangga rumah. PDCA ibaratnya alat, tukang, paku yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah-rumah. Nah, komponen utama TKM ini adalah isi rumahnya, teman-teman. Perabotan, ruang-ruang penting,
serta fasilitas yang membuat rumah itu bisa ditinggali dengan nyaman, teman-teman. Artinya, tanpa komponen ini, TKM hanya menjadi kerangka kosong, teman-teman. Sebaliknya, kalau komponen ini ada dan berfungsi dengan baik, maka TKM akan hidup, berjalan, dan menghasilkan dampak nyata. Ada 5 komponen utama yang akan kita bahas, yaitu quality control, quality assurance atau QA, continuous improvement, employee empowerment, customer certification. Masing-masing komponen ini bukan hanya sebuah teori, teman-teman, tapi kita bisa lihat jejaknya dalam praktik sehari-hari di perusahaan besar, lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan UMKM. Mari kita mulai komponen yang paling klasik dan sering kita dengar, yaitu quality control. Nah, quality control atau QC adalah proses untuk memeriksa, mengukur, dan memastikan bahwa produk atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau kita lihat sejarahnya, QC sudah ada sejak awal abad 20 ketika Henry Ford membuat ini proses produksi mobil. Saat itu QC dilakukan dengan cara sederhana, memeriksa produk yang sudah jadi. Kalau bagus lulus, kalau cacat ditolak. Tapi meskipun sederhana, QC adalah pintu gerbang pertama agar kualitas produk bisa dijaga, teman-teman. Dalam bahasa mudah, QC adalah penjaga terakhir sebelum produk atau layanan sampai ke tangan pelanggan. Ada beberapa karakteristik utama dari QC yang membedakannya dengan komponen lain dalam TKM. Bersifat reaktif. QC biasa dilakukan setelah produk selesai diproses. Kalau ada kesalahan baru diperbaiki atau ditolak. Fokus pada hasil. QC lebih menekankan pada output bukan proses. Menggunakan standar. QC bekerja dengan parameter yang jelas, misalnya ukuran, berat, rasa, warna, atau keamanan. Melibatkan inspeksi dan pengujian. QC bisa berupa tes laboratorium, pemeriksaan visual, atau uji coba lapangan. Dengan kata lain, QC adalah filter terakhir yang memisahkan produk baik dan produk cacat. Contoh QC di dunia nyata. Industri manufaktur. Di pabrik makanan ringan, QC dilakukan dengan memeriksa kadar gula, kebersihan, dan tanggal kadaluarsa. Di pabrik mobil, QC dilakukan dengan mengetes rem, lampu, dan mesin sebelum mobil dikirim ke dealer. Di sektor kesehatan, rumah sakit, QC dilakukan dengan memeriksa sterilisasi alat bedah. Kalau alat yang tidak steril, langsung diganti. Laboratorium medis punya tim QC yang memastikan hasil tes akurat. Di pendidikan, di universitas, QC dilakukan melalui ujian akhir semester untuk memastikan mahasiswa menguasai materi. Di sekolah, QC bisa berupa ujian nasional yang menilai eh, apakah siswa memenuhi standar kompetensi, teman-teman. Untuk di UMKM, di warung makan, QC sederhana dilakukan dengan mencicipin masakan sebelum disajikan. Di usaha percetakan, QC dilakukan dengan memeriksa apakah hasil cetakan jelas dan tidak kabur. Nah, analoginya biar lebih gampang, mari kita bayangkan seorang ibu sedang memasak untuk keluarganya. Sebelum makanan disajikan, ia pasti mencicipinya terlebih dahulu. Kalau kurang garam, ditambah. Kalau rasanya aneh, mungkin ada bahan yang salah. Nah, proses mencicipi makanan sebelum disajikan inilah yang kita sebut dengan quality control. Ini tidak mengubah cara masak dari awal, tapi memastikan hasil akhir bisa diterima oleh orang yang makan, teman-teman. Begitu juga di organisasi. QC memastikan hasil produk atau jasa sesuai standar sebelum sampai ke pelanggan, teman-teman. Nah, eh, kalau kita refleksikan, teman-teman, QC juga bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi. Misalnya QC pribadi, evaluasi diri setiap malam. Apakah hari ini saya sudah produktif? Apakah ada kesalahan yang bisa diperbaiki besok? Kalau QC dalam keluarga, orang tua mengecek PR anak sebelum dikumpulkan. QC dalam masyarakat, panitia mengecek ulang kelengkapan acara sebelum hari ya. Artinya QC bukan hanya milik pabrik, tapi bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Nah, yang kedua adalah quality assurance atau QA. Kalau tadi kita bicara tentang quality control yang sifatnya reaktif, sekarang kita masuk ke quality assurance yang sifatnya proaktif. QA adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses produksi atau pelayanan berjalan sesuai standar sehingga produksi akhir otomatis berkualitas. Kalau QC itu penjaga pintu terakhir, maka QA adalah arsitek sistem yang memastikan dari awal semua berjalan sesuai dengan desain. Nah,
Karakteristik QA adalah fokus pada proses bukan hanya hasil, bersifat preventif. QA berusaha mencegah masalah sebelum muncul berdasarkan standar baku, misalnya ISO, GMP, SNI, atau akreditasi, melibatkan seluruh siklus kerja dari perencanaan produksi, distribusi, hingga pelayanan. Contoh QA di dunia nyata adalah farmasi. Perusahaan obat-obatan memastikan seluruh proses produksi sesuai good manufacturing practice atau GMP, tidak hanya meriksa obat jadi, tetapi juga bahan baku, mesin, dan lingkungan pabrik. Pendidikan. Universitas memiliki lembaga penjamin mutu atau LPM. QA dilakukan dengan memastikan kurikulum, dosen, metode belajar, dan sarana sesuai standar akreditasi. Nah, di rumah sakit, QA dilakukan melalui akreditasi nasional atau internasional. SOP pelayanan medis ditetapkan agar pasien mendapatkan perlakuan yang aman dan standar. Nah, analoginya, kalau QC itu ibarat mencicipi masakan di akhir, QA itu ibarat menyusun resep masakan sejak awal. Kalau resep jelas, bahan tepat, dan cara memasak sesuai, maka hampir pasti hasilnya enak. Jadi QA itu memastikan semua bahan dan proses sudah benar agar tidak perlu banyak membuang hasil akhir, teman-teman. Nah, ada contoh lain adalah Toyota. Toyota bukan hanya melakukan QC pada mobil jahit, tapi juga QA setiap proses produksi punya standar baku. Misalnya cat mobil harus dijaga ketat agar warnanya konsisten. Di rumah sakit internasional mengikuti standar JCI, yaitu Joint Commission International. Semua tindakan medis bahkan sekedar mencuci tangan punya SOP katanya, teman-teman. Kalau kita refleksikan, QA bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari. QA diri membuat jadwal harian yang disiplin agar hasil konsisten. QA keluarga menetapkan aturan rumah tangga, misalnya jam belajar anak. QA masyarakat membuat aturan gotong royong agar selalu berjalan dengan baik. Artinya QA bukan hanya untuk pabrik besar, teman-teman, tapi juga untuk filosofi hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah continuous improvement. Nah, kalau QA komponen ketiga adalah continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Dan kalau QC menjaga hasil, QA menjaga proses, maka continuous improvement adalah semangat untuk tidak pernah puas. Dalam TQM tidak ada kata sudah cukup baik. Selalu ada cara untuk menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih memuaskan pelanggan. Filosofinya begini, teman-teman. Kecil tapi konsisten lebih baik daripada besar tapi sesaat. Perbaikan bisa datang dari siapa aja, tidak harus manajer, bisa dari karyawan biasa. Perbaikan tidak pernah berhenti. Dunia terus berubah, jadi organisasi juga harus terus belajar, teman-teman. Contohnya adalah Toyota, yaitu sistem Kaizen. Setiap pekerja wajib memberikan ide perbaikan sekecil apapun, bisa berupa cara menaruh alat lebih efisien atau cara kerja lebih cepat. Samsung setiap tahun mengeluarkan inovasi baru, tidak pernah puas dengan versi lama. Galaxy S20, S21, S22 terus ditingkatkan fitur dan kualitasnya. Pendidikan, sekolah memperbaiki metode pembelajaran dari tahun ke tahun, misalnya menambah metode digital learning agar sesuai zaman. Nah, analoginya kalau kita hanya olahraga sekali seminggu hasilnya minim, teman-teman. Tapi kalau kita rutin setiap hari meski hanya 15 menit, lama-lama badan kita jadi lebih sehat, teman-teman. Begitu juga organisasi, perbaikan kecil tapi konsisten menghasilkan kualitas yang besar, teman-teman. Nah, kalau kita refleksikan, teman-teman, continuous improvement juga berlaku dalam kehidupan pribadi. Kita belajar dari kesalahan hari ini untuk besok lebih baik, kita menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan kita memperbaiki ibadah, hubungan keluarga, dan kinerja secara bertahap. Intinya kualitas hidup juga butuh perbaikan berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya adalah komponen yang keempat, teman-teman, atau employee empowerment. Komponen keempat ini employee empowerment atau pemberdayaan karyawan. Kalau tadi kita bicara QC, QA, dan continuous improvement yang lebih berfokus pada sistem, kali ini kita berbicara tentang manusia ya, teman-teman, yaitu karyawannya, teman-teman. TQA menolak paradigma lama yang melihat karyawan hanya sebagai alat produksi. Sebaliknya, karyawan adalah aset, mitra, dan sumber ide perbaikan, teman-teman. Karena itu, mereka harus diberdayakan, diberi kesempatan, wewenang, dan ruang untuk berkontribusi terhadap kualitas. Nah, bentuk-bentuk pemberdayaan karyawannya itu seperti memberi wewenang atau authority. Karyawan boleh mengambil keputusan kecil di lapangan tanpa harus menunggu atasan. Yang kedua, memberi pelatihan atau training agar karyawan punya keterampilan dan kepercayaan diri menjaga kualitas. Yang ketiga adalah memberi penghargaan atau reward agar karyawan termotivasi mengusulkan ide-ide perbaikan. Yang keempat adalah memberi ruang komunikasi. Karyawan bisa menyampaikan masukan dan kritik tanpa takut dimarahi, teman-teman. Contohnya itu ada Toyota. Di jalur produksi ada tombol undo cut. Jika pekerja melihat cacat, ia bisa menarik tali tersebut untuk menghentikan jalur produksi. Bayangkan,
seorang pekerja bisa menghentikan proses besar demi kualitas. Itu bukti empowerment kerja. Yang kedua, perusahaan jasa. Di hotel berbintang, staf frontliner diberi wewenang memberi kompensasi kecil kepada tamu yang kecewa tanpa menunggu manajer. Hasilnya tamu merasa dihargai. Masalah cepat selesai, teman-teman. Analoginya adalah kalau hanya pelatih yang boleh memutuskan, permainan akan lambat. Tapi kalau pemain diberi kepercayaan untuk improvisasi di lapangan, permainan lebih hidup, dinamis, dan seringkali menghasilkan kemenangan. Begitu juga organisasi, teman-teman. Kalau semua keputusan harus menunggu atasan, organisasi jadi kaku. Tapi kalau karyawan diberi kepercayaan, mereka lebih bertanggung jawab dan kreatif, teman-teman. Kalau kita refleksikan, teman-teman, empowerment juga berlaku dalam keluarga. Orang tua yang memberi anak kesempatan mencoba hal baru akan melahirkan anak mandiri. Pemimpin organisasi yang memberi ruang, anak buah berkembang akan melahirkan tim yang kuat. Empowerment adalah soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kualitas sulit untuk dicapai, teman-teman. Nah, komponen yang terakhir atau komponen yang kelima adalah customer satisfaction. Semua QA continuous improvement dan empowerment akhirnya harus bermuara pada satu hal, apakah pelanggan puas atau tidak, teman-teman. Kalau pelanggan puas, organisasi berhasil. Kalau pelanggan tidak puas, semua usaha sia-sia, teman-teman. Nah, indikator kepuasan pelanggan adalah yang pertama loyalitas. Apakah pelanggan mau kembali membeli? Yang kedua ada rekomendasi. Apakah pelanggan mau merekomendasikannya ke orang lain, teman-teman? Yang ketiga ada keluhan. Apakah jumlah komplain menurun? Yang keempat ada persepsi nilai. Apakah pelanggan merasa harga sebanding dengan kualitas, teman-teman? Contohnya ini adalah Apple. Tidak hanya menjual iPhone, tapi juga pengalaman pengguna. Desain elegan, layanan after sales, dan ekosistem produk membuat pelanggan loyal. Nah, analoginya kayak gini, teman-teman. Kalau motor datang tepat waktu, driver ramah, dan perjalanan nyaman, kita puas dan kita kasih bintang 5 kan, teman-teman. Kalau kita naik ojek online kan, teman-teman. Tapi kalau drivernya lambat, motor bau asap, dan sikapnya cuek, kita kecewa kan, teman-teman. Begitu juga organisasi. Kepuasan pelanggan adalah rating bintang 5 yang menentukan apakah organisasi bisa bertahan atau tidak. Kalau kita renungkan, kepuasan pelanggan ini sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Apakah pasangan dan anak merasa puas dengan peran kita? Dalam masyarakat, apakah tetangga puas dengan kontribusi kita? Dalam pertemanan, apakah sahabat merasa nyaman dengan sikap kita? Artinya, teman-teman, kepuasan orang lain juga menjadi cermin kualitas dari kita, teman-teman. Kalau karyawan jadi, teman-teman, dua komponen penting yang kita bahas mengenai employee empowerment dan customer certification itu sangat penting, teman-teman. Kalau karyawan diberdayakan, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Kalau pelanggan puas, organisasi akan bertahan dan berkembang, teman-teman. Jadi tadi itulah 5 komponen utama TQM, yaitu quality control atau QC, quality assurance atau QA, continuous improvement, employee empowerment, customer certification, teman-teman. Dari semua pembahasan kita mulai dari slide pertama sampai slide terakhir, kita bisa menarik sebuah kesimpulan besar di mana TQM adalah perjalanan panjang, bukan hanya proyek saat, teman-teman. TQM menuntut komitmen, konsistensi, dan keterlibatan semua pihak. Organisasi yang mampu menjalankan TQM dengan benar akan memiliki kualitas produk dan layanan yang tinggi, karyawan yang berdaya, pelanggan yang puas, dan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. TQM adalah budaya organisasi, sama seperti kesehatan, teman-teman. Kualitas tidak bisa dicapai dengan sekali tindakan, tetapi harus dijaga terus-menerus, teman-teman. Mari kita jadikan TQM bukan hanya sebagai teori yang bisa kita pelajari di ruang kelas atau seminar, teman-teman, tetapi sebagai filosofi kerja dan hidup kita, teman-teman. Kalau setiap individu punya kesadaran kualitas, kalau setiap tim punya semangat perbaikan berkelanjutan, kalau setiap organisasi berkomitmen pada kepuasan pelanggan, maka bukan hanya perusahaan yang akan maju, teman-teman, tapi juga bangsa kita akan tumbuh dengan daya saing tinggi, teman-teman. Itulah kesimpulan besar dari Total Quality Management. Semoga materi bermanfaat dan mari kita bersama-sama menanamkan budidaya kualitas dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.